kamu. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di pintu masuk menuju Gunung Kemukus. Kalau teman-teman lihat di belakang saya ada sebuah tugu bertuliskan Gunung Kemukus. Jadi jangan lupa tetap ikutin kami. Kita sama-sama cari narasumber yang kompeten. Oke. Masih di kompleks Arya. Dan deretan-deretan gazebo dan taman ini akan menjadi ramai dengan para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama sampai di Gunung Kemukus. Dan untuk saat ini kita berada di lokasi Sendang Trowulan. Di Sendang Trowulan ini seperti biasa kita berkulon nuwun atau minta izin kepada yang berwenang atau sang juru kunci. Menika kali dengan Bapak Supardi. Nah, dalam kesempatan malam hari ini Pak Supardi, kami dari Semarang ingin minta informasi tentang ziarah di Sendang Kemukus ini atau di Sendang Trowulan atau lokasinya yang berada di Gunung Kemukus. Kita akan menyampaikan informasi kepada para pemirsa kita apa itu Gunung Kemukus, dan di sini kita akan tahu atau kita akan minta kejelasan dari Pak Supardi. Pak Supardi, monggo memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan bahwa nama saya Supardi. Saya salah satu juru kunci yang ada di Gunung Kemukus. Mungkin lebih tepatnya juru kunci di Sendang Trowulan. Jadi sebagai gambaran awal saja bahwasanya ziarah di Gunung Kemukus atau mungkin lebih tepatnya ziarah di makam Pangeran Samudro itu sebenarnya ada dua tempat atau dua destinasi yang perlu dikunjungi dalam melaksanakan ritual ziarah. Lokasi yang pertama yaitu Sendang Trowulan, kebetulan kompleks areanya di sini. Lokasi yang kedua nanti makamnya, nanti posisinya kurang lebih sekitar 300 sampai 400 meter dari lokasi ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya di masing-masing lokasi yang saya maksud tadi ada juru kuncinya. Perlu diketahui juga di sini bahwasanya ada 4 juru kunci. Yang pertama yaitu Bapak Suwanto, yang kedua Bapak Sumpeno, yang ketiga saya Supardi, yang keempat Bapak Begimin. Hanya saja pada kesempatan saat ini Bapak Supeno dalam kondisi sakit, jadi beliau tidak bisa melayani para pengunjung ataupun peziarah. Sementara kalau kita berbicara tentang objek wisata religi makam Pangeran Samudro, tata cara dalam melaksanakan ziarah di makam Pangeran Samudro ini, patokan kami yaitu Perda nomor 2 tahun 2012 yang diterbitkan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang mana di perda tersebut mengatur tentang alur tata cara ziarah. Alur tata cara ziarah sesuai dengan perda tersebut yaitu diawali dengan sesucinya seorang peziarah di Sendang. Mungkin untuk lebih tepatnya lokasinya di belakang bangunan ini, dengan jalan cuci muka ataupun mandi ataupun wudhu. Banyak juga yang ngalah berkah dengan membawa air dari Sendang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dipandu juru kunci untuk lokasi di dalam sini. Baru tahapan terakhir dari rangkaian ritual ziarah itu nanti ke makamnya. Sementara memang kalau kita berbicara rumor yang berkembang di luar pada saat ini memang sangat bertolak belakang dengan ritual ataupun tata cara ziarah yang ada di makam Pangeran Samudro. Jadi mungkin kalau rumor yang berkembang di luar itu notabene katanya dalam tanda kutip melaksanakan ziarah harus dengan lawan jenis dan mungkin tindakan-tindakan yang itu sebenarnya sangat
tidak sesuai sama sekali. Kalau kita berbicara tentang tata cara ziarah ya seperti yang saya utarakan tadi, bersuci di sendang, berdoa di pandi juru kunci, baru jalankan ke atas. Itu saja. Dan satu hal yang mungkin perlu diketahui semuanya, bahwasanya Gunung Kemukus itu sangat kurang tepat kalau dibilang sebagai tempat pesugihan. Karena apa? Kalau yang namanya pesugihan itu pasti satu, instan. Tapi dibalik dari instan tersebut kan pasti ada yang namanya korban, tumbal, tembakau. Tapi kalau ziarah di Gunung Kemukus, insya Allah tidak ada yang namanya korban, tumbal, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya utarakan. Matur suwun Pak Padi atas penjelasannya, dan sekarang sedikit kurang lebihnya kita itu sudah tahu bahwasanya kalau sekarang katanya New Kemukus Pak namanya. Kalau dulu memang banyak itu peziarah itu yang datang ke sini itu satu niatnya itu yaitu mencari pesugihan. Dan di sini channel kita juga penasaran sebenarnya apakah itu benar untuk mencari pesugihan ataupun ritualnya seperti melakukan hubungan badan dengan lawan jenis. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu langsung dengan narasumber yang benar-benar tahu dan dipasrai atau berwenang di lokasi ini. Kita sudah mendapat penjelasan bahwa hal itu adalah salah. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan Bapak tadi, ziarah di sini ada aturan-aturannya, yaitu begitu datang kita itu disuruh bersuci dulu di Sendang Ontrowulan ini, yang mana di Sendang Ontrowulan ini juga ada yang mengarahkan. Jadi para teman-teman apabila nanti datang ke Gunung Kemukus, biar tidak salah jalan atau salah persepsi, lebih baik nanti langsung bertanya saja di mana lokasi Sendang, dan nanti bisa bertemu dengan Pak Bupati atau Bapak Suwanto atau Bapak yang lain yang benar-benar dipasrai di tempat ini. Bapak Mbak Tomo kalau ingin menambahkan tadi ini yang berkembang di masyarakat Pak ya, tentang ritual gitu. Nah, ritual itu kan ada mengatakan harus menjalani hubungan badan itu Pak ya. Juga dari hukum atau pemerintah memang betul di sini tidak ada aturan yang seperti itu Pak. Nah ini kan masyarakat timbul dua pemikiran Pak, yang benar itu yang mana? Mungkin semua benar ya, tinggal nurani hati mereka masing-masing Pak ya. Nah ini tolong saja minta dijelaskan Pak, jadi untuk nantinya dari masyarakat itu tidak kesalahpahaman. Wah kalau Gunung Kemukus pakai ritual ini. Nah, itu. Pertama itu Pak, yang kedua itu untuk persyaratan ritual di sini itu apa Pak? Jadi begini Pak, menyikapi rumor yang berkembang di luar sekarang ini, yang tadi sempat saya utarakan juga, bahwasanya ziarah di Gunung Kemukus notabene harus dengan berpasangan dan melaksanakan hubungan suami istri. Sebenarnya itu bukan suatu keharusan Pak. Atau mungkin bahkan timbul pertanyaan, apakah itu syarat? Insya Allah akan saya jawab dengan tegas tidak. Bukan syarat. tapi nyon saya Mengkirim. Jadi gini, kalau ibarat sekarang rumor yang berkembang sekarang ini ibaratnya suatu benang kusut, titik simpulnya itu salah satunya ada dua hal. Satu, pemahaman dari wasiat beliau Pangeran Samudro yang disalahartikan pemahamannya. Karena beliau Pangeran Samudro sebelum meninggal, beliau meninggalkan wasiat sapa wae anak putuku sing gelem sowan maksudnya melaksanakan ziarah, insyaallah bakal tak kabeh kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya dene nanggone demenane. Nah, kata demenan inilah yang tidak pemahaman yang tidak secara menyeluruh, atau mungkin kalau secara agama tidak secara kafah, akhirnya kan menimbulkan salah persepsi. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga pengunjung ataupun penjara itu diasumsikan ataupun melihat kondisi lokasi, bahwasanya yang dimakamkan itu kan bukan ini beliau Pangeran Samudro, tapi beliau dengan ibu tiri yang dimakamkan satu liang lahat hanya saja beda sekali. Dan kalau kita tarik kesimpulan secara logika, tidak mungkin kan orang yang sudah meninggal
Kalau orang tersebut memiliki kelakuan, karakter ataupun perilaku jelek, dijadikan sebagai tempat ziarah. Atau mungkin ilustrasi yang lebih gampang gini, buat nenten toh yang sing orang yang sudah meninggal tapi selama beliau itu hidup itu memiliki tabiat jelek dijadikan tempat ziarah kan kayaknya nggak ada. Itu yang menjadi istilahnya kalau saya secara pribadi mengutarakan bahwasannya simpul dari benang kusut salah satu dari sudut pandang saya itu. Bahkan sebenarnya di Gunung Kemukus ini dari rangkaian ritual ziarah itu banyak pendidikan moral yang kita bisa ambil. Sebagai contoh, sebelum penziarah itu melaksanakan ziarah di makam, mereka dianjurkan untuk sesuci dulu. Maknanya apa? Kebersihan secara lahiriah dengan mereka cuci muka ataupun mandi ataupun wudhu tersebut. Ya kan, karena sebersih-bersihnya seorang penziarah dalam perjalanan dari rumah ke sini pasti mereka mungkin kena keringat atau kena darah. Sebelum melaksanakan ziarah dianjurkan untuk sesuci. Berdoa dipandu pihak juru kunci karena apa? Permintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan tetap membutuhkan media. Membutuhkan perantara. Demikian juga layaknya permintaan dari pengunjung ataupun penziarah itu kan beliau Pangeran Samudro sebagai perantara saja. Hanya saja terkadang timbul salah persepsi, yaitu tadi permintaan diajukan kepada beliau. Padahal sebenarnya ziarah di tempat Pangeran Samudro itu nggak ada bedanya dengan ziarah di tempat wali lain. Kita mendoakan beliau yang kita ziarahi dalam ini Pangeran Samudro dengan tujuan apa? Kita mendapat syafaat ataupun berkah dari beliau yang kita ziarahi. Terus sementara tadi kembali pertanyaan kedua dari Bapak tadi, apa sih kelengkapan dalam melaksanakan ziarah? Kalau dalam konteks budaya, kultur budaya Jawa, melaksanakan ziarah ini kan bisa dibilang nyekar. Nah, sementara nyekar itu dari kata dasar apa? Sekar. Sekar itu kan kembang. Jadi sudah sewajarnya dalam salah satu kebutuhan ataupun kelengkapan dalam melaksanakan ziarah itu yang dibawa adalah salah satunya adalah kembang. Sementara dibutuhkan bunganya karena lokasi yang diziarah itu kan dua, Sendang Ontrowon dengan makam Pangeran Samudro. Biasanya seorang dalam hal ini kita lihat dari sudut pandang penziarah, oke, membutuhkan bunganya dua, yang satu untuk di Sendang Ontrowon, yang satu nanti untuk di makam. Sementara seiring dengan apa yang namanya khususnya dari Dinas Pariwisata yang sekarang ini berusaha merubah image Kemukus yang berkembang sekarang ini jelek, kita khususnya dari Dinas Pariwisata sekarang ini berupaya merubah image stigma yang beredar di masyarakat. Kita berusaha menjadi new Kemukus. Salah satunya diimplementasikan dalam hal ini khususnya dari Dinas PUPR menggelontorkan anggaran kurang lebih 54, sekian miliar, yang mana itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Gunung Kemukus, meliputi gerbang di Barong, RTHP di seberang jembatan, plaza ataupun tiketing, promenade ataupun jalan menuju ke arah Sendang Ontrowon, Sendang Ontrowon sendiri, klinik dan makam Pangeran Samudro. Bahkan nanti insya Allah ke depan Trans Jateng itu akan masuk sampai di jembatan itu. Jadi tujuan dari sebenarnya begini Bapak semuanya, bahwasannya kisaran tahun 2017 atau 2012 Kemukus beserta Sangiran dan Kedung Kancil itu kan dituju sebagai KSN, kawasan strategis nasional. Maka dari itu tindak lanjut khususnya dari Kementerian PUPR diluncurkan pertama itu Trans Jateng, yang mana itu mengkoneksikan antara Solo, Sangiran, Kemukus dan Sumber Lawan. Maka untuk mungkin tahun 2022 nanti kemungkinan besar Trans Jateng bisa sampai ke Kemukus. Semua pembangunan ini semata-mata bertujuan untuk perubahan image Kemukus menjadi new Kemukus dengan harapan apa? Menjadi tempat wisata religi dan keluarga.